pada hari ini KSPI melakukan konferensi pers berkenaan dengan beberapa hal isu yang akan diperjuangkan oleh KSPI bersama Gerakan Serikat Buruh yang lainnya di seluruh Indonesia. Yang pertama, informasi yang ingin kami berikan adalah tanggal 26 Oktober jam 9 atau jam 10, di antara jam 9 jam 10 pagi sampai dengan selesai, di seluruh Indonesia, seluruh anggota KSPI melakukan aksi unjuk rasa. Lapangannya, bukan virtual, tapi lapangan. Jumlah massa yang akan terlibat secara nasional adalah lebih dari 10.000 orang. 1.000 pabrik di 24 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten kota. Tidak ada aksi di DPR, tidak ada aksi di Istana, tidak ada aksi di Patung Kuda. Untuk wilayah Jakarta, aksi akan dipusatkan di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dituntut oleh buruh pada aksi besok pada tanggal 26 Oktober serempak yang diikuti puluhan ribu buruh tersebut adalah 4 isu. 4 isu. Yang pertama, naikkan UMK, saya ulangi, naikkan UMK 2022 sebesar 7-10%. Apa alasannya? Survei yang dilakukan oleh KSPI di 24 provinsi di seluruh Indonesia dengan menggunakan KHL, kebutuhan hidup layak, 60 item, ditemukanlah rata-rata kenaikan harga-harga barang KHL tersebut sebesar 7-10%. Harga transportasi, terutama sekarang angkot ini dengan pandemi kan tidak beroperasi sedikit sekali, sehingga menggunakan Gojek atau Grab, ya, ojek online, sehingga biaya transportasi meningkat tajam. Hal lain juga yang meningkat adalah beberapa harga bahan pokok. Nah, dari survei KHL di 5 pasar di tiap provinsi tersebutlah ditemukan angka rata-rata kenaikan 7% sampai 10%. Karena itu kami meminta UMK 2022 berlaku kenaikannya 7% sampai 10%. KSPI menolak statement Menteri Tenaga Kerja yang akan menggunakan PP Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan tahun 2021. Di PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang akan dijadikan dasar oleh Menteri Tenaga Kerja dalam menghitung kenaikan upah, KSPI menolak keras. Kenapa PP Nomor 36 tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 ditolak oleh KSPI sebagai dasar kenaikan upah? Karena KSPI bersama KSPSI Andigani dan serikat-serikat buruh lain masih melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan serikat buruh, berarti kan PP Nomor 36 gugur dengan otomatis. Nah, bagaimana mungkin satu undang-undang yang sedang berproses secara hukum, pemerintah tidak menghormati proses hukum tersebut? Nah, dengan demikian apa yang dipakai dasarnya? Ya, dasar yang dipakai adalah PP Nomor 78 tahun 2015. Jelas itu. Ya, jadi PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022. Karena Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Omnibus Law sedang digugat dan berproses. Uji materialnya saja belum selesai. Uji formilnya sedikit lagi selesai. Jadi pemerintah melanggar aturan konstitusi. Tidak menghormati hukum. Dengan demikian nggak boleh ada kekosongan hukum. Kalau dia nggak ada tidak boleh ada kekosongan hukum karena sedang ada gugatan, maka yang dipakai adalah
peraturan sebelumnya. Apa itu? PP nomor 78 tahun 2015. Itulah, maka kami menolak penggunaan PP nomor 36. Kalau ada pemerintah menyebut tripartit nasional dan Dewan Pengupahan Nasional sedang melakukan rapat, itu selalu dikondisikan oleh pemerintah, diundang serikat-serikat pekerja yang setuju dengan pemerintah. Jeruk makan jeruk, hanya legitimasi dan stempel saja. Selalu pemerintah dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja mencari stempel saja. Selalu begitu. Diundanglah serikat-serikat yang memang setuju dengan pemerintah. Di Dewan Pengupahan, dari KSPI itu ada 1 orang. Nggak pernah hadir karena menolak pembahasan pengupahan. Ada juga dari 1 orang dari KSPSI Andi Gani. Nah, tapi pemerintah memaksakan kehendak terus jalan. Tripartit nasional. Ada 4 dari KSPI, anggota tripartit nasional 4. Dari KSPSI Andi Gani juga 4. Ada 8. Nah, jumlah tripartit nasional itu 15. Nah, 8 tidak ikut. Bagaimana kemudian bisa diklaim bahwa tripartit nasional setuju? Selalu mencari serikat pekerja yang pro pada pemerintah sebagai tukang stempel. Kan sedang digugat di MK. Dan gugatan itu ke MK juga adalah anjuran Presiden Jokowi yang ingin mencari keadilan tentang Omnibus Law, silakan ke MK. Nah, sekarang sudah dilakukan ke MK, kok pemerintah sendiri melanggar. Bahkan membawa-bawa nama tripartit nasional, dari 15 anggota tripartit nasional, 8 tidak ikut. 4 dari KSPI, 4 dari KSPSI Andi Gani. Jadi legitimasinya dari mana? Memaksakan kehendak terus pemerintah. Oleh karena itu jawaban terhadap sikap pemerintah yang arogan, yang mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara, termasuk buruh, adalah aksi awal. Kaum buruh turun ke jalan. Tanggal 26 Oktober. Kalau tidak didengar aksi awal 26 Oktober itu, maka akan ada aksi lanjutan. Dan puncaknya tidak menutup kemungkinan melakukan pemogokan secara nasional. Mogok nasional. Stop produksi. Tapi kami akan melihat perkembangannya. Kami minta UMK dinaikkan 2022 sebesar 7% sampai 10%. Jadi diabaikan dulu PP nomor 36 tahun 2021. Bohong lagi digugat kok. Nanti kalau buruh menang, gimana? Apa pengusaha mau membayar tambahannya? Nah, dan kami melihat pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja ini bingung. Naiknya berapa? Ya karena kalau memakai rumus PP, saya ulangi, memakai rumus PP nomor 36 2021, upah itu turun, bukan naik. Berani nggak pemerintah memutuskan itu? Silakan saja. Kalau mau menimbulkan gejolak di buruh, silakan putuskanlah. Karena kalau memakai PP nomor 36 tahun 2021, bukannya naik upah minimum, tapi turun. Kan dasar penetapan upah minimum kalau pakai Omnibus Law dan PP nomor 36, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Terus pakai formula lagi di PP nomor 36, lebih gila lagi, lebih turun lagi. Nah, itu sikap pertama. Undang-undang Omnibus Law sedang diuji di MK, PP nomor 36 tidak bisa diterapkan karena undang-undang yang sedang diuji di MK, makanya dipakai PP nomor 78 tahun 2015. Dan jangan mengatasnamakan tripartit nasional dan Dewan Pengupahan Nasional sudah menyetujui 2 di antara 5 belum tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan karena menolak pembahasan dengan menggunakan PP 36 sebagai penetapan upah minimum UMK 2022. 8 dari 15 tripartit nasional menolak. Ya. Itu yang pertama. UMK 2022 naik 7% sampai 10%. Yang kedua, tuntutannya adalah berlakukan upah minimum sektoral kabupaten kota atau kita kenal dengan
UMSK 2021 dan 2022. Argumentasinya sama. Karena Omnibus Law sedang digugat, belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengisi kekosongan hukum harus dipakai PP nomor 78 tahun 2015, bukan PP nomor 36 tahun 2021. Berlakukan UMSK 2021 dan UMSK 2022. Tuntutan yang ketiga adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena bagi kami ini adalah kejahatan perburuhan. Negara lalai melindungi buruh, baik buruh yang akan masuk pasar kerja, buruh yang sedang bekerja, dan buruh yang akan mengakhiri pekerjaannya karena hari tua atau pensiun. Jadi jangan dibilang gerakan buruh menolak Omnibus Law itu hanya mikirin buruh yang bekerja. Salah. Justru Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, kami perjuangkan untuk perlindungan angkatan kerja yang akan masuk ke dalam dunia kerja. Apa perlindungannya? Dia nggak boleh dikontrak tanpa batas periode. Kontrak berulang-ulang seumur-umur. Dia tidak boleh masuk pasar kerja dalam hubungan kerja outsourcing tenaga kerja. Nggak punya masa depan. Semua jenis pekerjaan boleh di outsourcing. Upahnya dibayar di bawah upah minimum. Jam kerjanya panjang. Justru kita ingin lindungi anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita yang akan memasuki pasar kerja rakyat Indonesia ini, kita lindungi. Nah, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerjaan, tidak melindungi itu, terlalu pro pasar, pro kapitalis. Amerika aja kalah sama kita. Contoh apa? Saya kan ILO Governing Body, pengurus pusat Badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO, berkantor di Jenewa. Amerika saja, jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, tenaga kerja yang bisa digunakan untuk outsourcing, dibatasi jenis pekerjaan. Prancis dibatasi, Inggris dibatasi. Ini Indonesia, semua jenis pekerjaan boleh di outsourcing. Kita nggak ngerti bagaimana cara negara melindungi rakyatnya yang akan memasuki dunia kerja dan orang yang sedang bekerja, buruh yang sedang bekerja, dan yang akan mengakhiri pekerjaan memasuki pensiun. Nggak ngerti kita. Upah murah. Ya, oleh karena itu kami minta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan, mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Nah, yang keempat adalah perjanjian kerja bersama atau PKB. Apa itu PKB? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian antara serikat pekerja mewakili karyawan atau buruh atau pekerja dengan manajemen perusahaan mewakili owners, pemilik perusahaan. Melakukan perjanjian namanya PKB. PKB nilainya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 setara dengan undang-undang. Jadi isi PKB setara dengan undang-undang. Dia harus dijalankan karena terikat dengan hukum perjanjian. PKB dibuat nilainya terutama kesejahteraan dan perlindungan untuk buruh di atas undang-undang yang normatif. Misal, kalau upah minimum hanya untuk berlaku karyawan yang bermasa kerja 1 tahun ke bawah, maka di PKB diatur yang bermasa kerja 1 tahun ke atas berapa upahnya. Bagaimana struktur skala upahnya. Bagaimana hubungan kerja yang bekerja sebagai karyawan kontrak, PKWT, sebagai karyawan tetap, permanent workers, atau PKWTT. Nah, itu namanya PKB. Nah, sekarang Apindo yang kami dapatkan informasi menginstruksikan anggotanya untuk mereduksi PKB sama dengan Omnibus Law. Ini kan sama saja menghancurkan buruh. Ini Apindo ini tanda petik ya, tanda petik sekali lagi, memantik api
di dalam perjuangan kelas buruh. KSPI sudah menginstruksikan pengusaha atau perusahaan memaksakan kehendak perjanjian kerja bersama atau PKB diturunkan menggunakan Omnibus Law. Instruksi KSPI jelas, mogok kerja. Mogok kerja dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 13 2003 ketika hak-hak buruh diabaikan dan dipaksakan kehendak. Instruksi KSPI jelas, mogok kerja. Bila mana di dalam kabupaten kota banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang memaksakan kehendak, sekali lagi saya katakan memaksakan kehendak, PKB dengan menggunakan Omnibus Law diturunkan semua, outsourcing bebas, karyawan kontrak dikontrak berulang-ulang, upah menjadi murah, kemudian status cuti haid dan cuti melahirkan tidak jelas dibayar upah atau tidak. Kalau itu dipaksa, perintah KSPI jelas, mogok kerja. Kalau perlu, kalau itu meluas di kabupaten kota, ya sekabupaten kota. Kalau itu meluas seprovinsi, ya seprovinsi. Kalau itu nanti kita lihat meluas di banyak provinsi, mogok kerja nasional. Jelas itu. Jelas. Beda dengan mogok nasional menolak omnibus tadi atau upah. Kalau mogok nasional ada menggunakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, dia adalah demonstrasi izinnya, tapi lokasinya di pabrik yang stop produksi dan di tempat-tempat publik, kantor gubernur, bupati, wali kota. Tapi kalau mogok kerja nasional, bila mana pengusaha banyak memaksakan kehendak PKB-nya atau diturunkan menjadi Omnibus Law, maka serikat buruh yang berunding PKB tersebut mengajukan pemberitahuan karena deadlock, karena pasti nggak setuju. Nah, karena deadlock itulah serempak kita akan melakukan mogok kerja, stop produksi. Kawan-kawan, saya rasa itu yang menjadi sikap KSPI berkenan terhadap 4 hal, yaitu saya ulangi secara kesimpulan, naikkan UMK 2022 7% sampai 10%. Yang kedua adalah berlakukan UMSK 2021 dan 2022. Yang ketiga adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, PKB atau perjanjian kerja bersama tanpa Omnibus Law. Bila mana aksi besok tidak didengar, akan ada aksi lanjutan yang lebih meluas. Bila mana aksi lanjutan meluas di lapangan, bukan virtual ya, di lapangan, ini pun tidak didengar, mogok nasional dan khusus PKB, mogok kerja nasional. Tentu semua langkah ini akan kami diskusikan dengan pelaksanaan di tiap-tiap daerah, dengan aparat keamanan yang terkait, kemudian juga menjaga protokol kesehatan dan mengikuti aturan PPKM yang berlaku.